Namun Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, tentu saja pada saat kita bicara gizi, kita bicara literasi, maka yang paling utama sebelum kita bicara itu semua adalah keamanan pangan. Jadi kalau kita bicara bergizi, itu putaran kedua. Putaran pertamanya adalah bahwa makanan bergizi yang kita berikan itu harus aman terlebih dahulu. Saya kemarin sudah Zoom atau sudah secara online pertemuan dengan barangkali lebih dari 50.000 guru di seluruh Indonesia bersama dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Muti, dan kami sampaikan bagaimana keinginan kami, permohonan kami bagi Bapak Ibu guru di sekolah untuk Bapak Ibu guru ini mendapatkan MBG sama seperti menunya dengan anak sekolah yang Bapak Ibu didik, dengan tujuan adalah untuk edukasi terkait makan bergizi, terkait gizi, dan juga kami mohonkan sebagai juga fungsi pengecekan terkait adanya keamanan pangan. Nah, kemudian berkembanglah isu di sosial media seolah-olah bahwa Bapak Ibu guru ini diminta mencicipi barang beracun. Yang jelas MBG bukan barang beracun. Bukan. Ada betul di 1-2 hari itu ada satu kejadian, 2 kejadian yang keracunan, itu kami secara tegas kami tindak, dan kami sekarang ini sedang memberlakukan sertifikasi layak higienis dan sanitasi. Kemudian kami cek, kami lakukan perubahan, ya, terus masuk dari fungsi pengawasan, dari fungsi sistem, dari fungsi keterbukaan publik, dari fungsi keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur. Namun kalau bukan kok berarti kemudian kami ini membagikan sesuatu yang, mohon maaf, beracun. Bukan, karena kalau kita hitung dari porsi yang sudah kita berikan, gitu ya, itu artinya sebetulnya yang kemudian terjadi musibah adanya keracunan itu memang relatif kecil, betul. Walaupun relatif kecil itu menjadi perhatian dan tidak boleh lagi ada yang keracunan. Ini kami lakukan segala hal untuk bagaimana tidak ada lagi keracunan. Namun kalau narasinya bahwa seolah-olah semuanya beracun, itu juga saya mohon untuk juga disaring dengan benar lah, bahwa kami tidak menyediakan makanan beracun. Dan sebagian besar, hampir semua makanan yang kemudian dibagikan ini adalah makanan yang kami sajikan dengan baik. Oleh karenanya, selain mengedukasi siswa tadi, juga kami mohonkan untuk Bapak Ibu guru melakukan pengecekan sebelum disantap bersama-sama dengan para siswa. Kan itu. Tentu saja edukasi apa sih sebetulnya yang diinginkan dari pemerintah terhadap Bapak Ibu guru? Peran seperti apa? Peran mengantri, peran tata krama, peran kemudian mengambil omreng, peran volunteer, peran membagi kepada para siswa, peran cuci tangan, peran kemudian kita berdoa bersama, peran kemudian mengucap rasa syukur terhadap rezeki yang kemudian kita santap, peran untuk kemudian manner makan yang baik, dan lain sebagainya. Jadi ini ada pendidikan tata krama menurut saya yang juga penting, karena tidak semua anak itu mendapatkan pendidikan tata krama makan yang sama dengan anak yang lain. Ada yang orang tuanya kerja barangkali kemudian tidak mendapatkan ini. Maka kami ingin dengan adanya EBGN, dengan adanya MBG yang dimana salah satu atau penerima manfaat terbesarnya adalah peserta didik, ini kemudian menjadi penting untuk disampaikan. Namun sebelum ini semua ada peran kedua yang juga kami mohonkan kepada Bapak Ibu guru, yaitu menjadi organoleptik, pengecek organoleptik. Artinya Bapak Ibu guru sebelum juga ikut makan MBG itu kemudian mengedukasi siswanya bareng-bareng, ada nggak yang janggal, ada yang bau nggak, ada yang apa nggak gitu. Saya ada laporan kemarin di SD 0 Pak
Budaya Kalimantan Barat, itu guru menemukan ada ulat di laut dari menu MBG, ada ditemukan ulat di 8 ompeng yang berbeda, dan kemudian keputusannya adalah itu kemudian di hold semua, tidak boleh dimakan. Dan ini adalah respon yang kami harapkan. Ya, ini ada apa? Nah, jadi SD ini, ya, jadi ini adalah salah satu beritanya gitu ya. Jadi saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dari SD N01 Teluk Pakedai, Kubudaya Kalimantan Barat, di mana secara prima itu kemudian melaksanakan perannya sebagai pengecek organoleptik sebelum makanan dikonsumsi oleh peserta didik kita. Ya, jadi ini tentu saja kami tidak ingin adanya barang cacat masuk ke sekolah. Kami tidak ingin adanya makanan yang cacat kemudian masuk sekolah. Tapi tetap harus dicek di setiap sekolah itu. Jadi Bapak Ibu Guru, bukan kok kemudian kami ini nambahi beban. Semoga insya Allah tidak menambah beban Bapak Ibu Guru dalam mengajar. Ini adalah fungsi atau bagian dari edukasi. Fungsinya adalah fungsi edukasi. Bukan kemudian seolah-olah saya atau BGN atau pemerintah mengorbankan Bapak Ibu Guru, nggak ada. Tidak ada kami mengorbankan Bapak Ibu Guru, nggak ada. Ya, saya tentu saja ini adalah saya paham bahwa kami paham bahwa Bapak Ibu Guru meluangkan waktu ya mendidik anak-anak kita, mendidik peserta didik kita untuk literasi gizi, selain itu juga tata krama, berdoa bersama-sama, kebersamaan, namun juga ada tambahan yaitu sebelum disantap bersama-sama dengan para siswa itu sama-sama dicek untuk keamanan pangannya. Jadi sekali lagi salah satu contohnya adalah tadi yang di Kalimantan Barat tadi, bagaimana